Bismillah, salam jumpa semuanya, dimanapun Anda berada. Aku berdoa, ya Tuhan, jika ini memang sebuah kebenaran, satukanlah hati kami, dan mudahkanlah kami dalam memahami hal ini. Izinkan aku untuk berbagi hikmah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa ketika Dajjal datang ia membawa sungai yang tampaknya seperti air. Ini merupakan sebuah bahasa metafora, bukan makna yang sesungguhnya. Bahasa ini melukiskan bagaimana sesuatu yang tampaknya baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun itu sebenarnya menjadi sumber kehancuran, jika tidak difahami dengan benar. Dalam konten ini saya akan membahas apa sebenarnya makna dari sungai yang tampaknya seperti air, namun itu adalah api yang sangat membakar. Hadis ini memberikan gambaran metaforis yang kuat tentang sistem ekonomi yang dirancang oleh elit global. Dalam sistem ini, nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh devisa yang dimilikinya. Ketika devisa mengalir masuk ke dalam suatu negara, ia bisa tampak menyejukkan seperti sungai air, namun sejatinya bisa menjadi sungai api yang bergejolak. Banyak negara, termasuk Indonesia, lebih memilih sungai yang tampaknya seperti air, yang tampak menjanjikan, namun pilihan ini bisa menjadi jebakan. Ketika devisa tersebut diubah ke dalam mata uang lokal, negara itu terpaksa terlibat dalam perdagangan mata uang. Disinilah devisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan, dan nilainya bergantung pada stok dan permintaan pasar. Kondisi ini menjadi sungai api yang membakar, karena ketika permintaan devisa tinggi dan stok atau cadangan devisa rendah, maka nilainya akan melonjak tajam. Contoh nyata dari sungai api yang membakar, ini terjadi pada krisis Mei 98. Pada saat itu, stok devisa Indonesia sedikit, sementara permintaan pasar tinggi. Inilah yang menyebabkan inflasi besar-besaran. Nilai rupiah terhadap dolar yang semula Rp2.500 melonjak menjadi Rp15.000 per dolar. Untuk menghindari jebakan dalam perdagangan devisa, kita perlu memilih jalan yang sekilas tampak seperti sungai api, namun sebenarnya itu adalah air yang sangat menyejukkan. Inilah pentingnya memahami hadis, sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan. Jika sebuah hadis menggunakan bahasa metafora, namun kita menafsirkannya secara harfiah, kita tidak akan pernah mencapai pesan sejati yang Tuhan maksudkan. Jika semua negara memilih jalan yang sama seperti kita, yaitu memilih sungai yang tampaknya seperti api, namun sebenarnya itu adalah air yang menyejukkan, maka akan timbul satu kekhawatiran tersendiri, seolah-olah kita semua berlayar pada samudera yang luas dalam satu perahu besar, di mana kita satu negara mengalami kemerosotan ekonomi. Maka dampaknya akan dirasakan oleh semua negara. Kekhawatiran seperti ini sebenarnya sudah diantisipasi dalam Al-Quran yang menawarkan solusinya. Asalkan kita mau membuka diri untuk memahami Al-Quran dan hadis dalam konteks kekinian. Semoga pandangan ini menjadi acuan baru dalam sistem perekonomian kita yang revolusioner, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Inilah alasan kami, mengapa kami meyakini Bapak Prabowo Subianto dipandang sebagai ratu adil bagi Indonesia. Dan kami berharap, Bapak Prabowo dan Kabinet Pembangunannya memahami pesan-pesan penting yang terkandung dalam hadis-hadis, terutama hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Bagi Anda yang menginginkan Indonesia menjadi negara makmur dan rakyatnya sejahtera, sampaikan pesan ini kepada Kabinet Pembangunan beliau. Keluhuran budi kita diuji di sini, bukan soal siapa yang memimpin negara, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi menuju kemakmuran. Semoga menjadikan Indonesia adil, makmur dan rakyatnya sejahtera bukanlah suatu mimpi belaka, namun menjadi suatu kenyataan. Jika Anda sependapat dengan apa yang aku sampaikan, kami berharap Anda bersedia mengklik tombol subscribe, lalu like, dan bagikan, agar pesan ini dapat diketahui oleh banyak orang. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak akan mudah diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan bangsa dan negara. Apapun alasannya. Jika Anda merasakan ada kebenaran dalam pesan ini, sungguh ini berasal dari Tuhan, agar bangsa kita menjadi bangsa yang dihormati dalam perekonomian dunia. Karena inilah saatnya, sebagaimana para leluhur kita telah meramalkan, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dan pusat peradaban. Apakah Anda ingin melihat visi ini terwujud? Mari kita lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Pada konten mendatang, aku akan membahas tentang guncangan pertama Dajjal yang dirasakan bangsa Indonesia. Konten ini bukan bertujuan untuk melawan entitas yang tak tergoyahkan, karena apapun yang akan aku sampaikan tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan mereka. Aku hanya ingin mengungkap kebenaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, pada dahi Dajjal terdapat tulisan kafir yang dapat dibaca oleh siapa saja. Karena hadis ini menggunakan bahasa metafora, maka kita harus memahaminya melalui perumpamaan yang serupa. Hal pertama yang ingin aku sampaikan adalah bahwa memahami hadis ini sangat penting sebagai pelajaran. Selain itu aku berharap pesan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Bapak Prabowo dalam memimpin bangsa Indonesia. Menjaga keharmonisan dengan elit global sangatlah penting. Bukan berarti kita harus tunduk dan patuh sepenuhnya, tetapi kita perlu bersikap cerdas. Kita patuh kepada mereka dengan tujuan menjaga keamanan dan ketentraman bangsa, sehingga dengan kondisi yang stabil dapat memaksimalkan investasi yang masuk ke dalam negeri. Hal ini akan sangat membantu dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu, 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 Sampurasun. God bless you all.